Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi kafa wa ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Kali ini saya akan mencoba mengulas keterangan di dalam kitab Nuzhatut Tullab karyanya Mbah Holil Bangkalan yang mengulas dan menyarahi kitab Qawaidul I'rab. Jadi di sini ada redaksi fa in wajata fa'ilan wa fi'lah mubtada'an wa khabaron fajumlah. Jadi kalau jenengan itu menemukan ada fa'il, kemudian ada fi'ilnya. Jadi kalau jenengan ini melihat ada susunan fi'il fa'il, kemudian mubtada dan khabar, fajumlatun, maka pasangan fi'il dan fa'il, pasangan mubtada dan khabar, ini menurut beliau dinamakan jumlah. Jadi dalil tentang jumlah ismiyah dan fi'liyah adalah nadham fa'in wajata fa'ilan wa fi'lah mubtada'an wa khabaron fajumlah. Kemudian di sini dilanjutkan untuk klasifikasi dari jumlah itu ada dua macam. Wa awalan, ya. Wasammi awalan bi jumlatil fi'liyah. Yang pertama dinamakan dengan jumlah fi'liyah, kemudian wasanin jumlatan ismiyah. Sedangkan yang kedua dinamakan jumlah ismiyah. Jadi kalau ada susunan fi'il fa'il, menurut Mbah Holil ini dinamakan jumlah fi'liyah, sedangkan susunan mubtada dan khabar dinamakan jumlah ismiyah. Jadi di sini dijelaskan dalam caranya, yaitu fa'in wajata. Jadi kalau susunan fa'in wajata ini, fa'nya adalah fa'robitoh lil jawab takdiruhu in arotta antasma'a wa tafhama nazmi. Kalau sampean ingin mendengar dan memahami nazam saya, katanya Mbah Holil Bangkalan, fa'in wajata ila akhirihi fa'ilan. Jadi kalau ingin memahami fa'il dan fi'ilnya, yaitu fa'il, susunan fa'il dan fi'ilnya, wal murad bihil fa'il al-istilahi. Yang dimaksud dengan fa'il yang dimaksudkan Mbah Holil ini adalah fa'il istilah. Sawa'un usnida ilaihi hakikotan, entah fa'ilnya itu berupa fa'il hakiki, seperti contoh qoma zaidun. Kenapa kok dinamakan fa'il hakiki? Karena memang yang melakukan peristiwa berdiri itu adalah Zaid. Kemudian yang kedua, fa'il yang berupa majazi. Jadi kalau ada fi'il fa'il, yang mana fa'ilnya itu berupa fa'il hakiki, maka ketika bersama dengan ada fi'ilnya, maka dinamakan jumlah, dan jumlah tersebut dinamakan jumlah fi'liyah, entah berupa fa'il hakiki maupun fa'il majazi. Nah, untuk contoh yang fa'il hakiki seperti contoh qoma zaidun. Zaid adalah orang yang telah berdiri. Mengatakan zaidun qoma zaidun, ini dinamakan jumlah fi'liyah. Nah, sedangkan fa'ilnya dinamakan fa'il hakiki. Au majazan, atau entah fa'il hakiki atau majazi, sedangkan contoh dari fa'il majazi adalah mata zaidun. Jadi yang melakukan peristiwa itu bukan Zaid. Sebenarnya Zaid yang jadi korban sebenarnya, karena yang meninggal, karena yang dicabut nyawanya ya Zaid, sehingga status kefa'ilan Zaid ini dinamakan fa'il majazi. Wasaqotol ha itu atap telah jatuh misalnya. Jadi atau genteng telah jatuh misalnya. Lah, genteng telah jatuh yang melakukan peristiwa jatuh itu bukan genteng, seperti itu. Bisa jadi yang menjatuhkan angin dan sebagainya, sehingga dinamakan fa'il majazi. Wa ma qoma bakrun, bakar tidak berdiri misalnya. Lah, ketika mengatakan wa ma qoma bakrun ini, kenapa kok dinamakan fa'il majazi? Lah, ternyata yang dinamakan fa'il hakiki benar-benar sebagai fa'il itu ketika susunannya berupa kalam musbat. Sedangkan kalam manfi tidak. Karena wong tidak melakukan kok dinamakan fa'il, seperti itu kan. Rasionalnya seperti itu. Wakal fa'ili an-naibu anhu. Seperti fa'il juga, yaitu naibul fa'il. Jadi naibul fa'il ini dianggap seperti fa'il karena memang status i'rabnya juga rafa seperti fa'il. Duribal lisu. Ini juga dinamakan fa'il majazi. Naibul fa'il ini juga dinamakan fa'il majazi karena memang statusnya bukan pelaku tapi korban, seperti itu. Sama dengan mata zaidun ini juga. Lah, inilah bagian-bagian dari fa'il majazi. Jadi kalau ingin paham macam-macamnya fa'il atau klasifikasi dari fa'il, lihatlah contoh ini. Jadi bahasa dari kitabnya Mbah Holil ini sangat ringan ya, mudah difahami. Wa awalan, jadi lafadz awalan ini statusnya sebagai maf'ul awal yang didahulukan. Jadi awalan ini maf'ul awal yang didahulukan dari fi'ilnya, yaitu sami. Makanya kalau terjemah itu wasammi awalan, dan yang pertama dinamakan dengan jumlah fi'liyah.
Kemudian wasanin ini termasuk bijumlatil fi'liyah sami. Jadi didahulukan dari lafaz sami. Wa awalan bijumlatil fi'liyah sami. Nah, sami ini samil awwala wa huwa ma'i talafa. Maksudnya itu kalau ditakdir, kalau dilengkapi itu seolah-olah susunannya itu samil awwala. Maka jumlah yang pertama dinamakan wa huwa. Nah, dulu samil awwala bi jumlatil fi'liyah. Jadi jumlah yang pertama dinamakan jumlah fi'liyah. Apa itu jumlah? Wa huwa ma'i talafa. Jumlah itu adalah suatu kalimat atau susunan kalimat min fi'lin wa fa'ilin. Jadi ada susunan-susunan kalimat yang tersusun atau dirangkai dari susunan fi'il fa'il. Bi jumlatil fi'liyah. Yang pertama dinamakan dengan jumlah fi'liyah. Wasanin sedangkan yang kedua ais samisani, yang kedua dinamakan jumlatan ismiyah, dinamakan jumlah ismiyah. Wa huwa ma'italafa min mubtada'in wa khabarin. Jumlah ismiyah itu adalah jumlah yang tersusun dari mubtada dan khabar, tapi tidak sekedar hanya mubtada khabar saja. Bisa jadi jumlah ismiyah itu dari susunan-susunan lainnya. Kemudian di sini dinyamakan jumlatan ismiyah. Jadi ini maf'ul keduanya. Contoh yang jumlah ismiyah itu seperti contoh Zaidun qaimun. Zaid adalah orang yang berdiri. Wa antasumu khairul lakum. Ini juga dinamakan jumlah ismiyah. Nah, kenapa kok ini dinamakan jumlah ismiyah? Oh, padahal ini kan fi'il mudhari kan yang kemasukan an masdariyah. Karena ketika ditakwil ini pentakwilannya adalah siyamukum khairul lakum. Jadi puasa kalian itu lebih baik untuk kalian, bermanfaat untuk kalian. Jadi ini ketika ditakwil ya, ketika ditakwil itu maka status yang pertama itu adalah status sebagai isim. Jadi wa tasumu khairul lakum ini asalnya siyamukum khairul lakum. Jadi statusnya ini mubtada khabar ya. Annya an dengan fi'il mudhari'nya ditakwil dengan takwil masdar. Seperti itu. Mungkin seperti itu saja keterangan singkat dari kami. Dua nadam ini sebenarnya bahasanya sangat renyah, mudah, friendly, ya mudah difahami, tapi sangat berguna ya. Kalau nggak paham ini insya Allah sulit untuk memahami kitab-kitab yang lain, karena pembahasan jumlah ini adalah pembahasan isnad. Sedangkan pembahasan isnad di dalam bahasa Arab itu yang paling sering digunakan seperti itu. Jadi pahami dengan benar, semoga jadi ilmu yang bermanfaat sehingga terbuka ilmu-ilmu yang lainnya. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah.